Izinkan ku untuk beritakan. Pendengar Radio Peduli, mari mendengarkan tausiah Ramadan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Tengah. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama pemerintah Kota Parepare dan Kementerian Agama Kota Parepare. Tausiah Ramadan hanya di Radio Peduli Parepare. Tahan lapar, tahan haus, sempurnakan sholat lima waktu. Oke, para pendengar setia Radio FM Peduli, kita langsung kelar saja ya tausiah Ramadan. Dan untuk hari ini, wow, ada saingannya saya cantik. Jadi di sini ada dua wanita cantik para pendengar. Biasanya kan cuma satu wanita cantik, satu cowok ganteng. Nah, sekarang dua-dua nih, ya, duet ceritanya ya. Jadi hari ini ada Ibu Iriani Ambar SAG MAG yang akan membagikan tausiah terkait iman dan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sapa dulu nih ya Ibu Irianinya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, hari ini kita akan ngebahas tentang iman dan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silahkan Bu dijabarkan. Baik, saya sapa pemirsa dulu ya. Ya, silahkan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan sama-sama berada pada ranah iman dan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mudah-mudahan kita pada hari ini dan seterusnya pemirsa dan kita semua warga masyarakat Kota Parepare berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sehat, terutama saat ini tengah mewabah pandemi COVID-19. Baik, pemirsa, paling awal mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat ilmu sehingga kita masih bisa bersua meskipun lewat kesempatan seperti ini, lewat Radio FM Peduli Kota Parepare. Baik, alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i bismillah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ketika kita menyinggung tentang perilaku bersih, tentu itu tidak terlepas dari kaitannya dengan iman. Keberimananan tentu senantiasa melekat fungsi-fungsi kebersihan. Jadi ketika kita melihat kondisi ini bahwa kebersihan dilihat dari sisi iman, tentu ini tidak bisa dipisahkan karena saling kait-mengkait. Karena dalam ajaran agama Islam tentu ini tidak hanya fokus pada bersih secara fisik, namun lebih fokus lagi kepada bersih secara psikis. Tentu saja kenapa sampai dalam Islam memberi ajaran seperti ini, karena kebersihan itu memang bagian daripada iman. Nah, dalam ajaran agama kita tentu ini juga memberikan ruang buat kita bahwa bersih lingkungan itu tidak hanya sebatas untuk kehidupan diri sendiri, tapi ini bisa menjadi kelanggengan, bisa menjadi nuansa buat kita umat Islam untuk bersemangat membangun spirit untuk bersih secara badani, terlebih lagi bersih secara batiniah. Nah, hal ini tentu menyinggung tentang kesehatan lingkungan, tentu ini tidak
terlepas dari bahwa bersih secara diri sendiri saja, tapi di dalam lingkungan masyarakat itu ada masyarakatnya, ada pemerintahnya. Jadi tentu ketika bersih secara lingkungan, tentu wabah yang saat ini lagi mengglobal itu tentu kita bisa terhindar karenanya. Dan tentu kita tidak bisa terlepas dari ketergantungan kita kepada Sang Maha Pencipta, dalam hal ini Al-Khaliq. Kalau kita melihat apa sih sebenarnya perbedaan, di mana titik perbedaan antara bersih secara lingkungan kemudian bersih secara batiniah. Kalau bersih secara lingkungan, bersih secara diri sendiri, dalam artian dalam ajaran kita ketika kita ambil contoh konkretnya, bahwa ketika hendak melaksanakan salat atau menunaikan ibadah salat, tentu tidak hanya langsung wudhu, tapi bersih tempat, bersih pakaian, dan bersih jiwa. Nah, dalam Islam memang secara runtut dianjurkan tidak hanya bersih secara fisik saja, tapi lebih kepada psikisnya. Karena ketergantungan ini menjadikan bentuk kesempurnaan manusia berada di bawah sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam itu tidak hanya sebatas bersih lingkungan, tapi perlu juga bersih secara jiwa, bersih secara hati, kolbu misalnya, dan bersih secara spiritual. Nah, ketiga entitas ini tentu memiliki hal yang sangat penting sebagai locus of control buat seorang manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah dalam hal ini, pada saat sholat tentu ada anjuran bagaimana toharohnya, ada wudhu. Nah, itu pun secara runtut dijelaskan ketika mereka yang tidak bisa atau tidak dapat tersentuh air, tentu ada Allah memberi ruksa. Nah, inilah bentuk keringanan-keringanan yang Allah berikan, baik ketika mereka yang melakukan perjalanan jauh, tapi sekarang kan lockdown-nya. Iya, susah. Tetap di rumah aja. Tetap di rumah Jadi aja. ya tentu kita masing-masing berkiblat kepada fatwa ulama, kemudian pemerintah yang sudah begitu peduli terhadap keberadaan warga masyarakatnya, dan tentu ini manfaat buat kita semua, manfaat kita secara bersama. Syukur-syukur pemerintah kita peka terhadap wabah yang saat ini lagi mewabah, ya, virus Corona. COVID-19. Tentu ini kita sama-sama bagaimana memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 ini dengan cara apa yang menjadi anjuran pemerintah dan dibarengi dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya kira ada hal yang menuntut kita bahwa ketika seorang mukmin, ketika seorang muslimah, ya, tentu ini menjadi panduan kita bahwa al-Islamu ya'lu wala yu'la alais, bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tentu lagi-lagi kalau kita melihat apa sebenarnya yang perlu kita teropong di dalam bingkai iman dan bersih dalam berperilaku sehari-hari. Tentu kita tidak mesti berpanjang lebar memahamkan ini, karena dalam keseharian kita yang dalam 5 waktu melaksanakan sholat fardu, belum lagi sunnahnya, itu tentu umat Islam sudah jelas dikatakan bahwa ternyata dengan rajin wudhu seperti itu merupakan rangkaian dari bisa terhindar dari COVID-19, karena mesti cuci tangan dan bahkan wudhu kumur itu kan bagian dari bersih secara pribadi kita, dan terlebih bersih secara jiwa, kolbu, dan spiritual untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang secara runtut pun bisa ditelaah bahwa ternyata ada rukun Islam kan,
kita paham secara Iya. bersama rukun Islam Iya. ada 5. Apa saja itu? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, tanpa itu berarti belum sempurna kan? Iya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, apakah semua di kita yang sebagai mukmin, mukminah, sebagai orang beragama Islam sudah sempurnakah rukun Islam kita yang 5 itu? Nah, belum lagi berbicara tentang rukun iman. Nah, ada saja ketika orang tidak salat berarti rukun Iya. Islamnya baru 4. Iya. Ada kurangnya gitu Ada kan. ya. Nah, Bu, Mereka yang tidak puasa berarti rukun Islamnya kurang lagi. kurang lagi. Minus Mereka ya, yang makin belum ibadah minus. haji, Makin minus ya, banyak kurangnya. ya, Nah, Bu Iriani, kita Iya. angkat telepon dulu nih. Ya, Ternyata boleh, ada pendengar kita yang pengen bertanya terkait tema kita hari ini atau mungkin tema-tema lainnya ya, Bu Iriani. boleh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tani. Iya, hai Bapak Standar 5. Ya, Iya. apa kabarnya nih Tani? Alhamdulillah baik. Sepertinya hari ini Radio Peduli Iya. yang bawa naungan Kominfo melaksanakan lagi mimbar agama Islam ini Iya. ke sosial kita yang dibawa langsung oleh Ustazah ya. Iya, Ibu Ustazah. Jadi kita lagi-lagi kesetaraan gender ini. Iya betul. Yang kemarin hari itu yang ganteng-ganteng. Yang ganteng-ganteng sekarang duet sama saya cantiknya. Iya, jadi sama-sama kan, saya udah nggak cantik sendiri, ada yang nemenin. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kalau- Pak? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau belum masuk kita ini, kita mau tahu dulu ini kurang jelas namanya Ustazah kita ini. Namanya Bu, namanya Ibu siapa? Oh, nama Mau saya kenalan nih Bapak Iriani Standar Ambar. Mereka kalau ingat Irian Barat, Pak ya, itu Irian Barat. Iriani Kalau- Ambar. lahir pada saat pembebasan Irian Barat sekitar tahun berapa ya, Pak? Oh, serius Bu? Iya, Oh, bersama pembebasan Irian Barat. kreatif Berarti nih orang kalau tuanya. ingat sejarah tahun berapa? 1969. Oh, kreatif ternyata ya Bapak Standar 5 orang tua Ibu Iriani ini ya. Jadi hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, Iya. bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Tentunya dengan syiar Islam kita ini, sungguhlah kita mengharapkan nanti setelah corona pergi, ibadah puasa selesai, Ramadan sudah selesai, kita meraih predikat la'allakum tattaqun. Kita masuk ke judul ini Bu Ustazah, Iya. perilaku manusia. Secara khutbah sering dikatakan, asbabukati kamu sunnah, tingkat rasa ketakwaan dan keimananmu. Tapi tatkala di tengah-tengah fenomena, kita melihat bahwa kebersihan itu kita harus betul-betul digenjot untuk cuci tangan ya. Iya. Physical distancing, pasang jarak, dan social distancing ya. Iya. Tidak bersentuhan, tidak berjabat tangan lagi seperti itu. Iya. Ada menjadi khususnya yang menjadi fenomena kita lihat, khususnya ini di majelis taklim ya. Kita melihat itu kadangkala yang ramai itu adalah baju seragam. Heis. Kalau kita melihat itu tuh pakai naik motor, itu tuh pergi pakai muslim, itu tuh pergi pakai salat. Nah ini salat harus dituntut tahara, Iya. kebersihan. Bagaimana Ibu melihat, Bu Ustazah melihat hal ini? Apakah ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, khususnya kepada kaum ibu-ibu, awak atau emak-emak yang sekarang ini lagi tren ya, Iya. lagi pokoknya paling handal lah, baik logistik maupun di dapur, pokoknya Iya. luar Masternya biasa. ya. Itu Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa di era teknologi ini, Bu, terkadang itu HP luar biasa ya. Iya. Sisi luar biasa ya. Masuk betul di dalam kamar. Terkadang ini orang namanya suami istri itu terkadang terabaikan gara-gara HP. Iya, main game suaminya, istrinya nonton drama Korea. Itulah tadi. Apalagi ada lagi lebih canggih. Dulu itu ibu-ibu kalau gosipnya di depan rumah. Iya. Sekarang lagi gosip di dapur. Lagi konser, lagi gosip. Nggak tahu gosip dengan siapa. Ternyata dengan setan. Sambil masa dia menokok.
namanya Rani jadi Rano. Gimana mau jadi berkah? Bagaimana Ibu melihat hal ini? Oke, Bapak standar 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang pertama itu terkait kebersihan. Jadi ya nggak tahu, mungkin karena berprinsip udah laku kali ya, ibu-ibunya mikir ya udah itu yang dipakai keluar, itu yang dipakai ke majelis taklim. Mungkin seperti itu kali ya maksudnya Bapak standar 5. Bagaimana nih kita menyikapi hal ini, Bu Ustazah? Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak. Standar 5 di pasar semi modern Lakasi. Alhamdulillah. Berarti Bapak ini punya pusat perhatian ke istri ya? Ya, Ini seorang suami siaga ya. Betul. Saya tahu banget ini. Patut dicontoh. Bapak di mana alamatnya Pak? Bisa jadi sampel ini. Iya, betul. Banget ini, banget. Ya, alhamdulillah. Nah, yang seperti ini kan ibu seperti ini, baiknya sih ada spirit dari bapaknya. Iya. Nah, dari suami bahwa ibu kalau mau kemana-mana, mas harus daster itu kan di rumah. Lalu kalau misalnya bapak jenuh melihat busana istri, kan bisa dengan bijak, bisa dengan dalam candaan menyampaikan, mah bisa enggak itu anunya di ini, kan belikanlah Pak yang bagus-bagus, kemudian pakai untuk di rumah ini mah supaya enak lihatnya. Saya kira dalam skala berumah tangga itu sangat bergantung kepada komunikasinya Pak ya, komunikasi. Tanpa komunikasi bisa apa itu pasangan Betul. sutri ya, suami istri, tentu komunikasi yang baik. Jadi tidak ada lah ya dikatakan bahwa nih sang suami tolok, istri tidak tolok, enggak. Kita kan partner dalam hal suka duka kita bersama. Jadi ketika ada ketakutan istri menjadi kuat dengan adanya suami yang mendampingi. Nah, ketika suami dalam kegalauan, ada istri yang memberi dukungan untuk galaunya hilang. Karena doa dari sutri ini bisa menggetarkan aras pintu langitnya Allah. Jadi berbahagialah orang yang sudah berkeluarga, karena itu bisa menjadi kekuatan di dalam berdoa, di dalam mendapat rahman dan merebut rahman rahimnya Allah. Karena apalagi dalam bulan Ramadan ini, meskipun kita ibadahnya di rumah aja, itu tidak mengurangi nilai pahala kita, karena memang dalam saat seperti ini saya kira kita sama-sama mengupdate informasinya. Betul. Itu sudah jadi rahasia umum, bukan rahasia lagi sih sebenarnya ya. Mesti memang di rumah aja, karena terlebih mereka yang punya jejak riwayat penyakit yang sudah ada itu sangat rentan mendapat penularan COVID. Nah, baguslah kalau imun ya, kekebalan tubuh kita kuat, insya Allah itu menjadi penawar ya, terlebih zikrullahnya kita kepada Sang Halik, minta yang tadi di muka dima itu doa supaya terhindar dari segala hal. Yang saya tadi ucapkan di awal tadi itu di muka dima itu menjadi penawar buat kita, dan yakinlah dengan doa itu insya Allah Allah selalu berada dalam dimanapun, setiap gerak kita, langkah kita, perbuatan kita selalu berada di bawah lindungannya, dan itu yang kita harapkan. Amin, insya Allah. Nah, untuk pertanyaan pertama kita jawab sampai di sini dulu ya, Bu Ustazah, karena kita mau dengarkan dulu lintas berita untuk boleh. Nanti pertanyaan keduanya Bapak standar 5 bakal kita jawab di segmen berikutnya, dan ada pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp Bu Ustazah. Tapi sebelum itu kita dengar dulu lintas berita untuk pukul 1 siang. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe mengumumkan 6 orang yang berstatus pasien dalam pengawasan di Rumah Sakit Andi Makassau Parepare dinyatakan sembuh. Ini disampaikan Wali Kota bergelar doktor hukum itu melalui tulisan di akun sosial pribadinya pada Selasa 5 Mei 2020. Selain berita kesembuhan, Taufan juga membeberkan kondisi Parepare saat ini terdapat 12 pasien positif di Kota Parepare, 8 pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau, 2 pasien di Rumah Sakit Sumantri, dan 2 orang lagi dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dilansir dari cyberpare.com. Pemerintah Kota Parepare memperpanjang libur anak sekolah atau belajar melalui rumah hingga usai Lebaran Idul Fitri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Arifuddin Idris mengatakan,
Keputusan masa belajar di rumah terhitung sejak 24 April hingga 31 Mei 2020 ini, mengingat kondisi daerah lantaran pandemi COVID-19 kian mengkhawatirkan. Meski dengan perpanjangan waktu belajar di rumah, pihak sekolah berkewajiban mengontrol dalam bentuk absen untuk mengetahui siswa tidak meninggalkan kota juga menjadi salah satu bentuk pemberian tugas yang termasuk dalam item penilaian kedisiplinan, patuh, dan bertanggung jawab. Dilansir dari sulsel1.com. Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan persentase tingkat kesembuhan tertinggi di antara 5 daerah epicentrum COVID-19 di Indonesia. Itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Selasa 5 Mei 2020. Dari data itu diungkap jika di Sulawesi Selatan terdata 607 kasus positif dan yang sembuh 212, Sulawesi Selatan berada di urutan pertama nasional dengan persentase tingkat kesembuhan 34,93%. Gubernur terus mengajak kepada semua masyarakat untuk melakukan social distancing atau physical distancing, memakai masker, dan tidak berpergian jika tidak terlalu mendesak. Dilansir dari suarea.news. Demikian lintas berita Radio Peduli Parepare. Nantikan informasi terupdate 1 jam ke depan hanya di 96,9 FM bersama saya Sundari Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah madrasah buat kita, tetapi pada hakikatnya bukan pada saat Ramadan hal ini bisa kita lihat, tapi hasilnya kita lihat setelah selesainya bulan suci Ramadan. Apakah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan tetap bisa kita pertahankan, dan kita berharap kita lulus semuanya dalam ujian ini. Kami beserta seluruh jajaran aparatur sipil negara, lingkup pemerintah Kota Parepare mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang dinanti-nantikan telah tiba. Izinkan ku untuk beritakan. Pendengar Radio Peduli, mari mendengarkan tausiah Ramadan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 12.30 hingga 13.30 waktu Indonesia Tengah. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama pemerintah Kota Parepare dan Kementerian Agama Kota Parepare. Tausiah Ramadan hanya di Radio Peduli Parepare. Tahan lapar, tahan haus, sempurnakan sholat lima waktu. Oke deh, balik lagi di Tausiah Ramadan ya, bareng saya dan Ibu Ustazah Iriani Ambar ya. Nah, untuk Bapak Standar 5 tadi pertanyaannya, tadi saya pertanyaan kuliah langsung lewat jalur khusus saya ya. Untuk nanyanya. Nah, kita tahan dulu pertanyaan kedua dari Bapak Standar 5 karena ada lagi nih rekan kita yang pengen gabung Bu Ustazah di layanan 0811459969. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Basri. Pak Basri. Siap, silahkan Pak Basri. Apa kabar Pak Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Kita Bapak harapkan juga mudah-mudahan dalam kondisi yang sama Pak ya, baik. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Begini Bu Ustazah ya, menyangkut masalah kebersihan ini ya, di dalam Islam dikenal dengan tohara. Iya. Ya, betul. Ya, mensucikan diri. Nah, ini banyak orang mengambil sepele yang namanya tohara di dalam Islam ini, Mbak Ustazah ya. Kenapa? Karena di dalam salat ya, di dalam salat itu dibutuhkan namanya istinja. Ya. Beristinja itu tidak sah wudunya kalau tidak beristinja orang. Ya. Ini banyak orang yang sepelekan ini. Caranya orang membersihkan dubur ya, kalau buang air besar gitu. Sementara kita, Bu Ustazah ya, yang apalagi kalau yang panjang kukunya ya, pakai kotes lagi. Ya, ini sangat
melemahkan dirinya ini untuk diterimanya salat kita. Apakah salat itu bisa diterima Bu Ustaz kalau istinjanya tidak beres? Walaupun wudunya sah, tapi istinjanya tidak beres. Ada pun juga masalahnya yang mandi junub ini, Bu Ustaz ya. Itu juga perlu ini. Ya, untuk sementara Bu Ustaz. Iya, Pak Basri. Ya. Wudhu. Tadi mandi junub ya tadi kenapa dipertanyakan ini? Kan itu juga termasuk membersihkan diri. Oh, tapi tidak betul ya. Bagaimana ibadahnya ketika tidak betul? Oh iya. Ya, silakan. Ya, Kalau mengerti. kita laksanakan itu, tidak akan sah kita punya wudhu. Iya, siap. Nah, itu aja untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada 2 pertanyaan dari Pak Basri ini, penelpon tetapnya saya. Nah, untuk sekarang kita langsung jawab dulu nih pertanyaan kedua dari Bapak Standar 5. Ibu-ibu yang konser di dapur, biasanya kan kalau zaman sebelum social distancing, karantina mandiri seperti sekarang itu kan, ya kalau sore-sore tuh nangkring lah ya di depan rumah gitu. Nah, sekarang nggak bisa, ya mungkin ngomel-ngomel atau cerita-cerita atau ya konser sih kata Bapak Standar 5 di dapur. Bagaimana menyikapi hal ini terkait ibu-ibu ya? Baik ya, pertanyaan cukup menarik ya. Iya. Apalagi ini dari seorang bapak yang memunculkan pertanyaan ini. Salut buat bapak yang atas pertanyaan ini. Nah, ibu yang suka noko-noko ya, Iya. yang tingkat kejenuhannya mungkin sudah diambang, Ya, diambang bisa batas. bisa jadi Bu Ustazah. Saya kira lagi-lagi istri itu kan pakaiannya bapak ya, Iya. pakaiannya. Jadi mesti tahu lah, pasti tahu kalau pakaian kita itu mesti tahu baiknya kapan, kemudian buruknya kapan, kan seperti itu. Jadi tahu kita pada saat seperti apa kita memanfaatkannya. Nah, ketika istri dalam kondisi ini, saya yakinnya bahwa lagi-lagi memang suami yang mesti menciptakan romansa di dalam buatlah sesuatu seperti apa dalam keluarga itu sehingga memunculkan sesuatu yang agak unik, agak lain, terlebih dalam kondisi yang seperti ini yang memang saya kira Ramadan ini bisa mentarbiah kita, pembiasaan kita yang selama ini berbeda di luar Ramadan bisa mendidik kita, mengajar kita tentang hal-hal yang mengurangi titik kejenuhan kita. Karena saya pikir kan ada Quran. Iya. Berlombalah menjadi seorang yang merebut one day one juice ya. Iya. Bisa enggak, itu kan bisa mengurangi memadatkan aktivitas kita. Kita kejar bisa hatam dalam sebulan ini, alhamdulillah luar biasa sekali. Karena kita sama yakin bersama bahwa membaca Al-Quran ya, itu tadarus misalnya, itu luar biasa sekali, dilipat gandakan segala amal pahala yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Karena kenapa? Belum tentu Ramadan tahun depan kita jumpa dengan bulan yang sama. Betul. Nah, untuk itu saya kira titik kejenuhan ini bisa mengurangi ketidaknyamanan seorang istri ketika pembiasaan selama ini selalu keluar. Saya pikir untuk sekarang mana dia mau bikin kue untuk lebaran, meskipun nantinya ndak ada tamu ya, tapi kan ada anak, ada suami yang hendak menikmati buatan itu. Saya kira padat kerja samanya aja sih sebenarnya. Justru merawat tubuh bukan menjadi butuh waktu, butuh proses yang tidak sedikit. Siapa tahu bisa bapak-bapaknya tuh kasih kesempatan, silakan luluran, saya jagain anak. Urut-urut. Jadi kan ada lain, jadi ada kenikmatan yang saya katakan tadi, entry point-nya mesti bapak menciptakan romansa. Iya. Bapak ini punya PR ya dari Ibu Iriani ya. Oke, semoga pertanyaannya sudah dapat jawabannya ya. Untuk Bapak Standar 5, kita beralih ke pertanyaan Pak Basri. Katanya menyepelekan tahara. Jadi ketika wudunya mungkin sah gitu ya, wudunya mungkin benar, tetapi istijah ya? Istijahnya itu yang untuk ke hidung ya itu. Istijahnya tadi saya nggak tahu nih, salah tulis nih saya nih kayaknya, yang kayak membersihkan lubang-lubang gitu. Oh iya, ada yang maksudnya Pak Basri gitu ya. Nah, ketika wudunya mungkin benar, tapi pembersihan lubang-lubang dan tempat-tempat yang kotor-kotor itu tidak benar, bagaimana dengan sholat seorang mukmin tersebut? Oh iya, oke, menarik sangat. Berkualitas sekali pertanyaan ini. Iya. Nah, untuk taharo itu tentu itu punya adab-adab ya.
Untuk berbugil dalam saat wudhu pun itu sangat tidak dianjurkan dalam ajaran agama kita. Jadi baiknya kita berbusana. Oh. Ya, itu Jadi kurang kalau adab. pakai handuk juga nggak boleh? Ya, Pakai handuk. sebaiknya deh kita berbusana lah. Oke. Ya, apalagi yang tanpa busana itu wudhu. Kan dalam mandi pun sebenarnya mesti tidak harus berbugil kan, itu seperti itu. Jadi siap. ada hal yang sangat spesifik yang diajarkan dalam ajaran agama kita. Itulah kesempurnaan agama ini, karena agama ini memang tadi yang saya katakan, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaihi, itu tidak ada yang lebih tinggi, karena agama kita ini dijaga oleh yang membuatnya, ya, yang mendesain ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan mengikatkan ikrar kita terhadap inna dina indallahil Islam itu. Jadi agama yang paling mulia di sisi Allah itu adalah Islam, karena inilah agama yang sangat sempurna. Nah, tentang ini wudhu, lagi-lagi bagi mereka yang sama sekali, jangankan untuk yang dianukan ke hidung itu air, kan itu sekarang itu karena bisa masuk ke apa ya, karena lagi saum kan itu. Nah, saya kira lagi-lagi ini menjadi menjadi acuan kita bahwa dalam bertahara itu kita punya tuntunan. Nah, jangan untuk para perempuan pun itu, bagi mereka yang memelihara kuku. Iya. Itu fatal juga bagi bapak yang suka pakai cincin. Nah, itu mesti diputar-putar tuh. Nah, perempuan juga itu kan siapa tahu enggak terkena sentuhan air wudhu. Jadi mesti dilepas, kadang lepas kan lupa jadinya kalau iya. Nah, untuk Covid sekarang ini kan sebaiknya hindari yang logam-logam dulu deh. Makanya saya pakai yang kayu. Karena Bu Stasa baru bilang sekarang nih, aduh. Sampai rumah OTW ini bisa enggak pakai cincin kawin nih, karena itu logam. Jadi bisa pakai ya. Bisa nempel itu. Kita enggak pernah nyangka, enggak pernah tahu bisa nempel sampai 48 jam. Jadi Bapak tahara tadi tentu kita lagi-lagi mengacu kepada bagi mereka yang belum tahu, ya belum ada hukum berlaku ya, tapi ketika tahu tapi masih melakukan seperti itu, maka bisa sajalah itu mengurangi nilai dan kualitas syahadat kita. Nah, maka tadi ya silakan. Lanjut ke mandi junub. Nujub nih saya tulis. Nah, apanya mandi junub nih? Mandi junubnya mungkin banyak yang kayak ngedunda-nunda atau kayak ya udahlah nanti aja, misalnya nanti mau sholat duhur, nanti mau sholat asar gitu, nunda-nunda seperti itu. Bagaimana hal ini terkait ibadahnya nih Bu Ustazah? Itu yang perlu diresafel itu. Diresafel, wis bahasanya. Jangan sampai menunda-nunda. Udah mendapat nikmat, masa mandi wajibnya saja berat dilakukan. Jadi ketika menunda-nunda berarti tentu ada salat fardu yang pasti iya, ada yang terlewati. Mau enggak itu? Berarti hati-hati loh dengan rukun Islam tadi, jangan main-main, karena ini menjadi penopang kita. Iya. Ya, artinya kita punya kebajikan tapi ternyata ndak ada penopangnya. Gimana cara berarti mengawang-awangkan? Ndak ada yang topang, ndak ada tiangnya. Jadi kan agak ribet hidup seperti itu. Jadi memang kita ndak bisa seenak ke dewe ya. Iya, seenak sekarepe dewe. Nggak bisa seperti itu, karena orang beragama tentu ada aturannya. Kita ajaran Islam itu komplit loh. Iya. Nah, jangan bikin aturan-aturan baru lah ya. Iya, jadi untuk junub itu jangan ditunda-tunda, karena mesti ada hal yang terlewati. Iya. Seperti itu. Jadi bayangkan kalau ini belum ada yang teliti ya kayaknya. Kenapa itu? Bayangkan kalau kita mau mensikapi ini, kenapa sampai seorang perempuan yang tercerai atau diceraikan dari suaminya, masa mesti menunggu 3 bulan? Tahu enggak alasannya? Itu enggak terlepas dari pertanyaan Bapak tadi. Saya pernah baca nih Bu Sasa, karena jejak spermanya masih tersisa ya di dalam rahim ya. Itu salah satu yang pernah saya baca, saya nggak tahu secara medis. Jejak hubungan itu masih ada. Dan kalau kita analogikan sebuah kolam, maka isi kolam itu masih keruh. Oh, oke. Ya, maka nanti 3 kali suci, berarti 3 kali menstru ya. Barulah itu menjadi bening. Baru boleh diisi oleh yang lain karena gitu hanya boleh ada satu kan. Seperti itu. Jadi siap. itu hal yang perlu
dipahami sikapi kita oleh semua. kita. Jadi jangan hanya sebatas kita tahu bahwa kenapa ajaran agama kita menganjurkan kepada perempuan yang tercerai, Iya, entah hidup atau mati ya, iya. eh, Oke. harus menunggu 3 bulan. Kalau sudah ada minta yang suka, kalau Iya. sudah ada yang suka, kan mau buru-buru kan seperti itu. Tapi enggak boleh karena harus menunggu masa Siap, siap, idah. siap, Ya. siap, siap. Saya Nah, kira. iya, Bu Ustazah, ini menarik ya pertanyaannya. Kalau cewek sama cewek itu memang, aduh, banyak ini. Nah, sekarang kita beralih dulu ke layanan WhatsApp. Saya tahan dulu ya untuk yang di layanan telepon karena ini dari tadi nih WhatsApp-nya masuk kita. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Alhamdulillah kita ditemani di wanita cantik dan salehah. Makasih. Saya tuh kalau dipuji gitu suka besar kepala Bu Ustazah. Jadi katanya mau bertanya bagaimana dengan orang yang hanya mengandalkan wudhu untuk berperilaku bersih dari bakteri atau virus tanpa ini tergantung ini sesuai kondisi pandemi sekarang ini pertanyaannya Pak Abdul di Galung Maluang. Jadi mereka tuh hanya mengandalkan wudhu untuk berperilaku bersih dari bakteri atau virus tanpa menghiraukan himbauan pemerintah untuk cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer misalnya. Mereka lebih mengedepankan keyakinan bahwa air wudhu lebih menjamin daripada hand sanitizer atau sabun. Bagaimana menyikapi hal ini Bu Ustazah, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Oh, artinya Mereka tuh cuman wudhu aja, nggak pakai sabun, nggak pakai hand sanitizer kayak gitu. oh ya gitu. Saya kira ya dalam hal ini tentu kalau kondisi badan kita dalam kondisi yang pribadi kita tahu, hati kita tahu dalam kondisi seperti apa badan kita. Kalau sudah bau kan itu berarti ada bakteri kan, pasti semua yang bau-bau. Ini ada sesuatu ini. Ketek yang bau, keringat yang itu pasti bakteri. Betul. Itu. Jadi kalau tidak dibersihkan mengundang bakteri lain bisa nyungsep di batang tubuh kita. Jadi harusnya dibersihkan. Itu kan nampak kalau penciuman kita, kalaupun influenza, kalau tahu bahwa badan ini, tubuh ini terasa aromanya tidak sedap, kenapa tidak dibersihkan? Karena itu bagian dari bakteri. Semua yang bau-bau itu bakteri. Betul. Nah, untuk itu saya kira menjadi momen kita terlebih di bulan Ramadan, sempurnakanlah wudhu kita ya, wudhu bisa kita. sabunan dulu, cuci tangan sabun dulu itu terus kan kita wudhu ya. Iya, mesti karena apa sih susahnya kan ada sabun cair itu yang bisa tidak sulit lagi ya, dipencet-pencet keluar. apa sih yang keluar, sudah ada keluar busa. Jadi lebih sedap lagi terasa karena itu nikmat tersendiri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kan kita gini ya, ketika kita berbicara untuk merebut kemahdasyatan Ramadan ini tentu kita siap dengan iman dan bersih. Saya kira seperti itu karena melalui salat itu kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kan lagi-lagi jadikan salat itu penopang kita. Betul. Untuk kita terjaga dengan tadi itu. Alhamdulillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardh wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu kan menjadi tameng kita yang bisa menjaga diri kita. Mau bentuk sihir, kalau ada sihir yang mau menyihir itu bisa hancur seketika sebelum tiba ke diri kita. Iya, diri kita. Saya kira itu menjadi inti entry point kita di sore hari ini. Ya, untuk Bapak Abdul di Galung Maluang semoga terjawabkan pertanyaannya dan kita gabung lagi di 969 ya. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Ini Bapak standar 5. Silahkan. Saya terinspirasi banget dengan ustazah kita. Dan ternyata lain-lain memang semua ya. Betul. Itulah apa dikatakan Ustaz Hasanuddin Estos MM. Kalau Anda lagi ini bertanyalah kepada yang tahu. Betul. Termasuk hari ini kita tanya kepada ustazah ya. Betul. Alhamdulillah hal-hal yang terbelenggu kemarin sudah kita tahu hari ini tadi bahwa resepnya seperti itu. Mungkin ibunya lagi capek atau gimana, ya harus ada kerjasama yang baik. Yang jelas perilaku bersih di bulan Ramadan ini perlu kita garis bawahi bahwa itu harus kita lakukan ya. Semuanya harus disempurnakan. Ada pertanyaan yang lain ini Bu Ustazah. Silahkan. Tadi masalah pakaian juga saya bilang. Kadang-kadang juga kita sorot itu kalau lagi naik motor, wah itu jilbabnya sampai panjang itu. Kita khawatirkan itu nanti kena bannya motor, talinya motor, waduh celaka lagi. Itu bagiannya daripada tadi kita sehingga kita pakai busana tadi itu ya. Menjadi pertanyaan. Ini kita di bulan-bulan Ramadan ini lagi ada wabah ya.
Iya. Kita harus di rumah aja ya salatnya. Iya. Tarawih Iya. berjamaah di rumah aja. Iya. Tentu dengan keluarga. Gimana Bu Ustazah kalau seandainya di rumah itu suaminya lagi nggak ada ya? Artinya bolehlah dikatakan pergi. Lantas di rumah itu cuma ada satu laki-laki, tapi anak-anak belum balik. Semua perempuan. Nah, 5 bersaudara toh. Jadi 6 itu dengan mamanya. Siapa yang bisa jadi iman ini? Oke. Siap. Ini pertanyaannya ya. Siap. Jadi masalahnya lagi nih tiba-tiba ke iman lagi nih. Iya. Yang jadi dilema. Betul. Jadi mau ke masjid itu kami karena tidak mau nggak bisa jadi imam. Jadi gimana ini kalau semua ini lantas ada anak laki-laki tapi belum balik. Iya, oke, siap. Paham. Terima kasih. Mudah-mudahan Ustazah kita masih ada kesempatan lagi minggu-minggu depan ya. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Kita juga ingin yang lain. Iya. Kita nongol di sini. Betul. Yang malu-malu bertanya aja betul. karena di sini nih kuncinya jangkol. Pendang kalau ada hal-hal yang nanu tanyakan kepada ahli. Setuju sekali. Makasih Bapak Standar 5. Sekali lagi terima kasih Iya. kembali kami cantik. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana ini sholat berjamaah? Ayahnya lagi nggak ada, terus ada laki-laki tapi anak belum balik, tinggal ibunya dan kakaknya. Bagaimana nih sistem sholat berjamaahnya, Bu Ustazah? Oh iya, untuk di rumah ya. Ya untuk di rumah ini. Ibadah di rumah aja. Saya kira itu enggak mengurangi konsekuensi nilai pahala yang kita yang Allah janjikan. Jadi imamnya siapa? Ibunya? Bapak ada kan? Bapaknya keluar. Bapaknya nggak ada di rumah istilahnya. Terus mau sholat berjamaah. Tapi anak-anaknya? Anak-anaknya cewek 4, yang 1 cowok, tapi belum balik. Iya, berarti tetap ibunya karena belum oke. belum masuk kategori untuk bisa Jadi imam. ini. Ada anak sih yang bisa bisa habis. Ketika dia habis kenapa tidak? Oke. Itu karena kualitas pengetahuan agamanya yang penghafal Quran kan itu Iya. sudah bisa di depan ibunya karena kefasihan dia di dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi nggak mesti ibunya. Kalau anaknya bisa lebih mahir menyebutkan ayat-ayat, itu mending anaknya. Iya, mending anaknya. Hanya saja ya karena dia belum akil ya, belum balik ya, tentu untuk menjadi seorang ibu juga kan perlu skill tadi itu, makanya sekarang perlu saya sampaikan untuk calon pengantin itu tidak bisa nikah sebelum ada bimbingan perkawinan loh. Di setiap kecamatan itu ada KUA ya, di Kementerian Agama kecamatan KUA ya. Jadi tidak serta merta bisa, apalagi sekarang sudah SIMKA, sudah serba online. Dan beruntungnya sekarang yang menikah tercatat secara kenegaraan, maka mesti pilih itu, jangan mau menikah SIRI. Ketika menikah seperti itu ya tentu dalam segala hal perempuan yang berada pihak yang sangat dirugikan. Betul. Jadi jangan, meskipun itu singkat dan cepat, meskipun mending itu yang atas dasar cinta. Ya, ke KUA lah. Meskipun itu atas dasar cinta. Oke, Ibu Ustazah, di 5 menit terakhir kebersamaan kita nih, ada mungkin yang terakhir ingin bukan terakhir, semoga kita masih berjumpa lagi ke depannya ya. Tapi untuk penutup di perjumpaan kita hari ini, apa yang ingin disampaikan terkait iman dan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya, saya kira ya terkait iman dan bersih itu tentu Allah sangat suka kepada kondisi lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman ketimbang lingkungan yang semraut. Betul. Kemudian satu titik untuk wabah corona yang seperti ini, maka satu kata dari saya untuk Radio Peduli Informasi Sehat dan Cerdas, Parepare, setitik kehati-hatian masih lebih baik dari tidak sama sekali. Li matakuluna malatafalun. Ya, artinya begini, janganlah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita ke dalam kelompok orang-orang yang hanya mampu memperkatakan perbuatan tetapi tidak mampu menyata laksanakan perkataan. Oke, siap. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Jadi setitik aja, yang penting kita peduli, setitik aja gitu ya, setitik aja kita peduli lebih baik daripada kita pura-pura nggak peduli gitu ya, menenteng egonya kita sebagai manusia. Ayolah ya gitu ya, seperti yang dibilang Pak Andi Hasanuddin kemarin gitu,
di tausiahnya juga mengatakan kita jangan mau mati konyol aja gitu ya, karena bukan kita sendiri aja yang mati, ngikutin orang lain juga gitu. Bayangkan bebannya kita di akhirat nanti ya kan. Nah pokoknya untuk Anda para pendengar, kami harus pamit. Terima kasih banyak untuk kesetiaannya selama 2,5 jam ini mendengarkan saya, mulai dari ragam inspirasi sampai dengan tausiah Ramadan. Sekali lagi saya mengingatkan Anda untuk tetap berada di rumah, dan pastinya jika Anda harus berada di luar rumah, harus keluar rumah untuk melakukan berbagai macam aktivitas, usahakan untuk mematuhi aturan physical distancing dan social distancing. Dan jangan lupa juga tidak usah mudik ya untuk tahun ini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.